Selamat datang di channel Wuxia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 101. Tentu saja, tidak ada orang lain yang melihatnya dengan jelas, juga tidak berarti bahwa penguji Wang Zongyao di platform tinggi tidak melihatnya. Dia adalah satu-satunya raja perang di antara begitu banyak orang yang hadir, dan dia sangat kuat. Meski bukan lawan Tang Yi, tetapi dari segi level, masih sedikit lebih tinggi dari Tang Yi. Meskipun Tang Yi hanya menembak sangat cepat, semua orang tidak bisa melihatnya, tetapi dia melakukannya. Jadi dalam menghadapi kecaman dan pertanyaan oleh semua orang, Wang Zongyao tidak memperhatikannya, dia juga tidak perlu memperhatikannya. Jika Anda memiliki kekuatan, ada kekuatan. Ini tidak dapat dipalsukan. Bahkan jika Anda melakukannya di sini, ketika Anda pergi ke Sifu, Anda akan tetap terekspos. Ini tidak berguna. Kekuatan Tang Yi, Wang Zongyao telah melihat, tidak perlu dipertanyakan. Semua orang berisik dan tidak bermaksud berhenti sama sekali. Wang Zongyao ingin mengatakan sesuatu untuk mengendalikan adegan, dan pada saat ini, perubahan terjadi. Sekelompok orang berkulit hitam menerobos ke lapangan Wushuang, dan menerobos blokade wasit dan beberapa pengawas Sifu dan membobol area tengah. Kelompok orang berkulit hitam ini terlihat bagus dalam kekuatan, semua cahaya seperti menelan, seperti ledakan di jalan setapak, bergegas masuk sekaligus, sehingga semua orang tidak bereaksi. Hah! Wang Zongyao mengerutkan kening ketika dia melihat kelompok orang ini, dan merasa bahwa kelompok orang memiliki perasaan yang akrab, dan dalam terang hari, mereka berani masuk ke area pemeriksaan Sifu. Di wilayah barat, tidak ada yang berani begitu berani. Segera, sosok Wang Zongyao bergerak, melompat dari platform tinggi, dan berkendara langsung ke arah sekelompok orang yang berkulit hitam. Beberapa Master Sifu, dan Zuyan, manajer Feng Yue Cheng Sifu, tampaknya melihat ada sesuatu yang aneh dan mengikutinya. Master Sifu, yang dipimpin oleh Wang Zongyao, menghentikan orang-orang kulit hitam sebelum mereka memasuki area cincin. Kedua belah pihak berdiri di masing-masing sisi, dan itu sepertinya memiliki arti gayung. Selain itu, para Master Sifu tampaknya telah menemukan bahwa orang-orang kulit hitam dalam kelompok yang berlawanan kuat dan tidak mudah diprovokasi, sehingga mereka tidak segera mengusir, tetapi mengikuti Wang Zongyao dan menunggu perintah Wang Zongyao. Pada saat ini, para penonton juga menemukan orang berkulit hitam yang tiba-tiba masuk, berhenti memaki dan bertanya, dan menatap kelompok orang ini dengan rasa ingin tahu. Di atas ring, para kandidat juga merasa ada sesuatu yang salah, menghentikan kompetisi satu persatu, dan berkumpul bersama. Semua orang kagum dengan penampilan para pria berbaju hitam ini, dan ada banyak diskusi. Siapakah orang-orang ini? Aku tidak tahu, rasanya niat kasar dan buruk, ya, berani melakukan hal-hal di tanah Sifu, dan itu masih pada hari yang penting seperti ujian kualifikasi. Sekarang ada pertunjukan yang bagus. Cerita bersambung di bawah ini. Semua orang di siang hari mengenakan pakaian hitam dan menutupi wajahnya. Kelompok orang ini jelas bukan orang baik. Aku sial, aku bahkan tidak bisa merasakan level pria hitam ini, tapi aku memiliki kekuatan warrior Jiuxing. Artinya, kekuatan masing-masing pria hitam ini lebih tinggi daripada aku. Aku tidak bisa merasakannya. Aku adalah kekuatan divisi perang. Tidak, hal-hal besar akan terjadi. Penguji melewati para Master Sifu, mari kita lihat apa yang mereka katakan, tapi aku punya firasat buruk. Ada total 17 orang berbaju hitam, dan salah satunya adalah yang paling kuat dan terlihat menjadi pemimpin. Wang Zongyao melirik lelaki terdepan dalam warna hitam, dan terkejut mendapati bahwa pihak lain juga adalah Raja Perang, dan menilai dengan napas, setidaknya ke tingkat Raja Perang Samsung, beberapa poin lebih kuat dari Raja Perang Bintang satunya. Jika Anda tidak menghitung latihan, seni bela diri, dan beberapa alasan khusus, semakin tinggi levelnya, semakin banyak perbedaan kekuatan masing-masing bintang, di tingkat Raja Pertempuran, perbedaan kekuatan masing-masing bintang dihitung dalam beberapa. Dengan kata lain, Wang Zongyao berjarak 2 bintang dari pihak lain saat ini. Dia mungkin bukan lawan dari lelaki berkulit hitam ini sama sekali.
Bahkan kekuatannya bisa dihancurkan oleh lawan. Dan lihatlah orang-orang lain yang berkulit hitam, orang-orang ini, bahkan semuanya adalah kekuatan roh perang. Ada lebih banyak roh perang daripada Shifu. Kekuatan kedua belah pihak tidak berbanding lurus, jika Anda bertarung, seharusnya tidak ada peluang untuk menang. Kekuatan kelompok ini. Ini mengingatkan Wang Zongyao tentang sekelompok orang berkulit hitam yang bertemu di jalan kuno Yangsha. Kelompok orang itu juga seorang raja perang ditambah selusin roh perang. Kedua kelompok ini sangat mirip. Ini tidak bisa membantu hati Wang Zongyao, dua kelompok orang ini tidak akan menjadi kekuatan yang sama, kan? Di wilayah barat, kekuatan mana yang memiliki kekuatan kuat di bawah mata Shifu? Ini bukan berita baik, Wang Zongyao merasa bahwa masalah ini telah mencapai titik yang sangat serius, dan perlu untuk melaporkan kepada pejabat senior Shifu. Di wilayah Shifu sendiri, itu terganggu oleh sekelompok kekuatan tak dikenal yang kuat. Apakah ini konyol? Ini adalah provokasi terhadap kendali Shifu. Namun, kelompok orang kulit hitam yang berhenti di jalan Yangsha kuno, tujuan mereka adalah Tang Yi. Apakah sekelompok orang berpakaian hitam sekarang muncul di Tang Yi? Memikirkan hal ini, Wang Zongyao melirik kembali ke Tang Yi di cincin belakang, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, siapa yang secara diam-diam disebabkan Tang Yi, bagaimana pihak lain mengirim begitu banyak tuan untuk menghadapinya. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, ini bukan saatnya untuk bertanya pada Tang Yi, masalah ini Wang Zongyao harus terlebih dahulu maju untuk menyelesaikannya. Selain itu, Shifu tidak boleh kehilangan muka. Lagi pula, di bawah pengawasan semua orang, sekelompok orang berbaju hitam menerobosnya, ini adalah hal yang memalukan bagi Shifu mereka. Jika tidak ditangani dengan baik, maka kualifikasi apa yang akan dimiliki Shifu di masa depan? Pusat hak di wilayah barat. Bagaimana cara memesan para pahlawan wilayah barat? Wang Zongyao menoleh ke belakang dan menatap lelaki terkemuka berpakaian hitam itu, berteriak keras, siapa kamu, bahkan bersembunyi di bawah cahaya siang, dan sekarang kamu datang ke lokasi ujian kualifikasi Shifu saya. Dengan hati. Setelah beberapa pertanyaan, Wang Zongyao berbicara dengan fasih dan sangat mengesankan, sehingga semua orang di Shifu tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan berdiri, memandang dengan bangga pada sekelompok orang yang berpakaian hitam. Sepertinya dia adalah pihak yang benar, dan kelompok orang hitam ini hanyalah beberapa tikus yang menyembunyikan kepala mereka, dan merupakan pihak jahat. Kami tidak bermaksud menyinggung Shifu. Kami hanya datang untuk menemukan seseorang. Tolong tanyakan orang dewasa ini untuk kenyamanan. Pemimpin pria berpakaian hitam melengkung tangannya dan berkata dengan sangat sopan. Namun, Wang Zongyao mengerutkan kening lebih dalam setelah mendengar ini. Mencari seseorang lagi. Dan sikapnya persis sama dengan pria kulit hitam di jalan kuno Yangsha. Mereka tidak berani menyinggung Shifu. Mendengar orang berkulit hitam, Wang Zongyao telah menentukan bahwa kelompok orang ini dan kelompok orang di jalan kuno Yangsha adalah kekuatan yang sama. Mereka semua benar-benar datang ke Tang Yi. Namun, Wang Zongyao tidak akan membiarkan mereka dengan mudah menemukan masalah Tang Yi di masa lalu, hanya untuk melihatnya dengan dingin berkata, tidak peduli siapa Anda atau siapa yang Anda cari, tinggalkan saya sekarang, segera, atau segera, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak masuk akal. Awalnya masuk tanpa izin di situs tes kualifikasi, dan konspirasi dengan banyak tangan yang baik, ini telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Shifu, dan Shifu memiliki hak untuk membunuh dan menghukum kelompok orang ini. Itu karena Wang Zongyao merasa bahwa dia tidak bisa mengalahkan lawan, jadi dia menggunakan nama Shifu untuk menakut-nakuti geng. Kalau tidak, itu sudah ditembak pada saat ini. Chapter 102. Kelompok orang berkulit hitam yang datang ke lapangan Wushuang tidak lain adalah tarian Bundar Wudang Mercenary Corps dan lainnya. Yuan Wu mendengarkan saran orang-orangnya. Ketika Tang Yi keluar, dia datang untuk menangkap Tang Yi. Kemudian dia menarik kekuatan di belakang Tang Yi, dan kemudian menggunakan Tang Yi untuk mengancam kekuatan ini. Ini dapat digambarkan sebagai strategi dua burung dengan satu batu, dan tarian bundar juga terasa sangat layak,
jadi pada saat ini datang ke Wushuang Square, ingin memasuki cincin untuk menembak Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Tetapi yang membuat Yuan Wu sangat kusut adalah bahwa ini adalah ruang pemeriksaan Sifu. Jika Sifu tidak campur tangan, itu akan baik-baik saja. Jika Sifu melakukan yang benar dengan Sifu di siang hari bolong bukanlah pilihan yang baik. Tapi, untuk merebut Tang Yi, untuk mendapatkan kekuatan di belakang Tang Yi, dan untuk membalas Feng Hua, Yuan Wu tidak bisa mengendalikan begitu banyak saat ini. Yuan Wu Rongma telah menghabiskan separuh hidupnya, dan dia telah bertarung dengan Feng Hua selama setengah hidupnya. Dia hanya memiliki Feng Hua, seorang saudara lelaki yang dapat membicarakannya. Pada saat Feng Hua terbunuh, dia bahkan tidak dapat menemukan pembunuh itu. Apa gunanya hidup? Jadi setelah mendengar kata-kata Wang Zongyao, tidak hanya tarian bundar tidak segera pergi, tetapi sikapnya menjadi dingin dan keras dari penghormatan pertama, dan berkata dengan tegas, "Maaf, saya tidak akan pergi, Tuan ini, kami tidak memiliki niat untuk mengikuti Sifu. Jika Anda benar, Anda hanya perlu masuk dan menemukan seseorang, dan jika Anda menemukannya, Anda tentu akan pergi. Tidak baik menemukan seseorang. Jika kamu tidak pergi, maka kamu adalah musuh Sifuku. Tidak peduli apapun kekuatanmu, selama kamu adalah musuh Sifuku di wilayah barat, aku dapat menjamin bahwa kamu tidak akan memiliki akhir yang baik." Suara itu penuh dengan ancaman. Meskipun kekuatan Wang Zongyao sedikit lebih rendah, tetapi identitasnya lebih dari 2 kali lipat, dia adalah orang di rumah bagian dalam Sifu, dan dia juga pemeriksa kota Feng Yue, statusnya tinggi. Jadi untuk sementara waktu, pidato menang, momentum juga menang, dan samar-samar menekan momentum Yuan Wu. Namun, setelah mendengar kata-kata mengancam Wang Zongyao, Yuan Wu tiba-tiba bertemu dengan tatapan Wang Zongyao, memicingkan matanya dengan jijik, dan kemudian tertawa. Dia tampak lega, dia tersenyum sedikit dengan tidak sopan, sedikit bersahaja, dan momentumnya tiba-tiba naik sesaat, sebaliknya, dia menekan kembali momentum Wang Zongyao. Orang dewasa ini, beri kamu wajah, maka kamu disebut orang dewasa, jangan berikan wajah, maka kamu bukan apa-apa. Apa yang salah dengan Sifu? Di bawah dunia, yang kuat dihormati, dan yang kuat memenuhi syarat untuk berbicara, tidak ada kekuatan, maka kamu hanya bisa diam dan cepat membuat jalan. Namun, menurut saya, kamu adalah orang yang tidak memiliki kekuatan, jadi sekarang aku ingin menemukan seseorang di masa lalu, apakah kamu membiarkannya atau tidak? Suara Yuan Wu menjadi dingin, dan suhu di udara tiba-tiba turun. Pada saat ini, meskipun dia menutupi wajahnya, matanya yang terbuka menjadi sangat tajam, seperti pisau tajam, seolah-olah selama Wang Zongyao berani mengatakan, tidak, dia hanya bisa menusuk Wang Zongyao dengan mata ini, memakai. Benarkah? Apakah Anda pikir saya tidak memiliki kekuatan ini? Jika demikian, saya akan meminta saran dan melihat apakah Anda memiliki hak untuk memanggil saya untuk memberi jalan. Wang Zongyao mencibir, dan momentum Panglima Perang pecah dan berbondong-bondong ke Yuan Wu. Yuan Wu juga memancarkan momentumnya sendiri dan bertabrakan dengan momentum Wang Zongyao, mengatakan, jika Anda memiliki kualifikasi, Anda tidak akan tahu jika Anda mencobanya. Cerita bersambung di bawah ini. Tiba-tiba, angin bertiup, dan dunia berubah warna. Kedua momentum tak terlihat bertabrakan, dan ada ledakan ngeri dan suara yang sangat keras. Tabrakan kedua raja perang tidak terjangkau oleh orang-orang biasa, jadi tidak peduli apakah itu adalah pihak kulit hitam atau pihak Sifu, pada awalnya, mereka secara tidak sadar telah mundur, jauh dari pusat tabrakan, sampai hampir 10 meter jauhnya, tekanannya sedikit lebih rendah, dan saya merasa jauh lebih baik. Penonton di kejauhan agak tidak nyaman. Meskipun mereka jauh dari Wang Zongyao dan Yuan Wu, kekuatan Raja Perang begitu kuat, bahkan jika itu hanya dirasakan dari kejauhan, itu sudah membuat orang merasa bosan di dada, seolah-olah mereka ditekan oleh batu besar. Aku sialan, sepertinya bertarung, apakah itu pemeriksa? Apa kekuatannya? Apa kekuatan pria berkulit hitam? Rasanya begitu enak. Apa yang mereka lakukan sekarang? Kenapa kamu berdiri? Ups, aku merasa sangat tidak nyaman.
Ketidaktahuan, mereka bersaing dalam momentum. Kamu merasa benar, itu benar. Pertempuran Panglima Perang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Tapi kita hampir 100 meter dari mereka di pihak kita. Apa yang terjadi pada 100 meter? Kekuatan Raja Perang begitu mengerikan. Ledakan. Momentum kedua Panglima Perang itu terjalin di udara, seolah-olah satu sisi berubah menjadi naga dan sisi lainnya menjadi phoenix. Ada pertempuran sengit antara kedua belah pihak, dan semburan suara keras terdengar melalui Wushuang Square. Calon pada cincin sudah menghentikan kompetisi, dibandingkan dengan tekanan pada auditorium, cincin itu sedikit lebih besar. Namun, para kandidat tidak memiliki ekspresi yang tidak nyaman atau takut. Sebaliknya, mereka bersemangat, dan iri. Mereka hanya beberapa prajurit tingkat prajurit, apakah mereka memiliki kesempatan untuk menjadi roh perang, masih sulit untuk dikatakan dan sangat jauh. Adapun pertempuran antara raja-raja perang, mereka belum pernah melihatnya. Pada saat ini, saya bisa melihat pemandangan, bagaimana saya bisa bahagia, di mana saya masih bisa mengelola tekanan apa yang tidak membuat stres. Apakah ini tembakan para panglima perang? Cukup yakin. Dengan momentum itu saja, Raja Perang yang kuat dapat menghancurkan kita, dan aku merasa sangat kecil di bawah momentum ini. Aku sangat iri, kuharap aku bisa mencapai level ini suatu hari nanti. Dikatakan bahwa jika kamu ingin lulus dari Istana Shifu, levelnya adalah untuk mencapai level Raja Perang. Apakah kamu masih berpikir tentang kelulusan di Inland House? Pertimbangkan dulu bagaimana memasuki Inland House. Mu Xianling juga melihat sosok Wang Zongyao dan Yuan Wu, dengan cahaya yang kuat berkedip di matanya, dan berkata, suatu hari, aku akan mencapai tingkat ini, bahkan melampaui mereka. Cerita bersambung di bawah ini. Tenang, kakak peri, aku akan mencapai level ini untukmu dan melindungimu, kata Su Shidao dengan apik di samping. Namun, Mu Xianling mengabaikannya. Apa itu Raja Perang? Jika aku setua pemeriksa, dan aku bahkan tidak harus berlatih keras, aku bisa menjadi Raja Perang, Fan Wei berkata dengan bangga. Yuan Qiong tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat dua panglima perang di lapangan, mata penuh iri. Ledakan. Mumum. Ada ledakan lain di udara, dan pertempuran antara dua panglima perang di lapangan akhirnya berakhir. Wang Zongyao mundur selusin langkah sebelum berhenti. Kemudian, dengan kotoran, semburan darah, sepertinya sudah terluka. Dalam pertempuran raja-raja ini, Wang Zongyao sedikit lebih rendah dan kalah dari Yuan Wu. Chapter 103. Meskipun mereka berdua adalah raja perang, bagaimanapun, mereka adalah dua bintang yang lebih rendah pangkatnya. Wang Zongyao telah mempersiapkan dalam hatinya bahwa dia akan kalah dari Yuan Wu. Alasan mengapa dia tahu dia akan kalah adalah hanya karena Wang Zongyao mendengar kata-kata Yuan Wu yang arogan dan tidak yakin dan ingin mencobanya. Hanya saja persaingannya sangat ketat, dan yang lain telah menang dengan keuntungan besar sebelum mereka benar-benar memulai, dan mereka juga melukai diri mereka sendiri. Ini membuat Wang Zongyao sangat emosional. Jalan rahasia benar-benar mencapai tingkat Raja Perang. Belum lagi kesenjangan antara dua bintang. Para Master Shifu terkejut ketika mereka melihat kekalahan dari penguji. Mereka berpikir dari mana orang-orang hitam ini berasal, bagaimana mereka bisa begitu kuat, mereka bahkan mengalahkan penguji utama yang keluar dari Shifu. Para Master yang hadir di Shifu tahu bahwa penguji memiliki tingkat Panglima Perang. Tanpa diduga, dalam kelompok orang berkulit hitam ini, ada juga Raja Perang, dan seorang Raja Perang yang lebih kuat dari penguji. Perasaan penonton tidak seintuitif Tuan Shifu, tetapi mereka bisa mengetahui kekuatan mereka yang berkulit hitam. Pada awal ujian kualifikasi, mereka merasakan kekuatan Wang Zongyao dan tahu betapa kuatnya Wang Zongyao. Melihat bahwa Wang Zongyao kehilangan seorang pria berkulit hitam saat ini, apakah pria berkulit hitam ini mengatakan lebih kuat? Aku pergi. Ujian kualifikasi tahun ini sangat menarik. Aku tidak hanya melihat tindakan penguji, aku bahkan melihat orang-orang yang lebih kuat dari penguji. Siapa orang-orang berkulit hitam itu? Sangat kuat sehingga bahkan orang-orang Shifu bisa menang.
Saya tidak menyembunyikan dari semua orang bahwa saya adalah kekuatan dari divisi prajurit, dan sekelompok orang yang berkulit hitam, kecuali orang-orang berkulit hitam yang bertarung melawan penguji, tidak mampu orang lain berpakaian hitam, kekuatan mereka, saya tidak ada yang bisa menembus. Kekuatan yang tidak bisa dilihat di visi perang. Apakah orang lain yang berkulit hitam semua roh perang? Ya Tuhan, kekuatan macam apa yang bisa mengirim selusin roh perang dan raja perang sekaligus? Cerita bersambung di bawah ini. Siyu adalah dunia Sifu. Sekarang kelompok orang hitam ini secara terbuka menentang orang-orang Sifu di wilayah barat, dan mereka juga akan memuntahkan darah dari penguji. Ini pertunjukan yang bagus. Aku tidak tahu apa tujuan kelompok orang berkulit hitam ini datang ke tempat tes kualifikasi, apakah itu untuk menghancurkan tempat kejadian. Hanya menonton mereka berbicara di sana untuk waktu yang lama, tampaknya mereka tidak membicarakannya sebelum mereka menembak, sepertinya tidak menghancurkan tempat kejadian apa. Dan di sini, setelah keyakinan tinggi, Yuan Wu melirik Wang Zongyao, wajahnya penuh cemoohan dan berkata, "Bagaimana? Tuan penguji, sekarang Anda tahu jika Anda memenuhi syarat untuk menghentikan saya. Jangan buru-buru menyerah." Haha. Wang Zongyao tersenyum dingin dan berkata, "Kota Fengyue hanyalah sebuah kota kecil, dan aku tidak tahu apa-apa. Bahkan bisa menarik Raja Perang Samsung. Ini tidak perlu kamu kendalikan, lepaskan." Yuan Wu berkata dengan ringan, dan kemudian memikirkannya, sepertinya dia tidak ingin menggerutu dengan Sifu terlalu dalam, dan sikapnya mereda lagi, menambahkan, "Kami tidak ingin bekerja dengan Sifu adalah musuh, dan tidak berdaya untuk bertarung dengan orang dewasa. Selama orang dewasa memberi jalan, kita menemukan orang yang ingin kita temukan, dan kemudian kita akan segera pergi, dan kita akan meminta maaf kepada orang dewasa di tempat, dan tidak akan membiarkan Sifu kehilangan muka." Saya harus mengatakan bahwa Yuan Wu cukup mampu melakukan hal-hal dan menemukan langkah untuk Wang Zongyao. Pada saat ini, ada begitu banyak orang di lapangan Wushuang, semua orang telah menyaksikan pertempuran ini, jika Wang Zongyao melepaskannya, biarkan Yuan Wu dan yang lainnya memasuki cincin itu, dan membawa seseorang pergi, maka Sifu akan kehilangan muka. Yang lain akan mengatakan bahwa orang kuat di Sifu tidak sebagus yang lain, mereka tidak hanya takut pada orang lain, tetapi mereka tidak dapat melindungi orang-orang mereka di daerah di bawah yurisdiksi mereka. Jika kata seperti itu menyebar, bagaimana Sifu akan memerintah wilayah barat di masa depan, dan bagaimana itu akan menjadi pusat kanan wilayah barat? Jadi, bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda tidak bisa melakukannya. Ini bukan jalan, tetapi wajah Sifu. Namun, Yuan Wu mengatakan bahwa ketika dia menemukan seseorang, dia akan meminta maaf di tempat, yang berbeda ini setara dengan menyelamatkan muka untuk Sifu, yang membuat orang terlihat seperti kesalahpahaman. Jika bukan Wang Zongyao yang hadir saat ini, tetapi penguji lain, dalam hal melindungi kepentingan yang lebih besar, ia dapat langsung menyetujui permintaan tarian bundar. Lagi pula, aku akan mulai nanti, jika pemeriksa dipukuli sampai mati, akan lebih buruk lagi untuk wajah Sifu. Tetapi apakah Wang Zongyao akan langsung setuju? Tidak, dia sangat ragu-ragu. Wang Zongyao sudah tahu tujuan dari kelompok itu. Mereka datang untuk menemukan Tang Yi. Selama dia memberi jalan, Tang Yi di belakangnya mungkin mengalahkan kelompok itu. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, Wang Zongyao tidak ingin melakukan ini, karena Wang Zongyao tidak ingin Tang Yi merasa bahwa Sifu tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Pemimpin luar biasa dari wilayah barat bahkan tidak bisa melindungi murid, dan ini menyebar hanya tertawa. Namun, situasi saat ini adalah bahwa Wang Zongyao tidak ingin membiarkannya, tetapi dia tidak bisa mengalahkan pria kulit hitam terkemuka di depannya. Dan pada saat ini, suara yang jelas datang dari belakang Wang Zongyao, mengatakan, "Paman Wang, biarkan aku pergi, biarkan mereka masuk." Baik. Wang Zongyao menoleh ke belakang, dan pembicara adalah Tang Yi. "Paman Wang, tolong lepaskan aku. Kelompok orang ini datang kepadaku. Ini urusan pribadi kami. Kami menyelesaikannya sendiri," kata Tang Yi lagi keras.
Suara Tang Yi sangat keras, tidak hanya semua kandidat di atas ring mendengar kata-kata Tang Yi, bahkan auditorium terjauh, penonton juga mendengar semuanya. Tiba-tiba, ada suara diskusi lainnya. Apa, kelompok orang kulit hitam ini ada di sini untuk menemukan sampah besar? Aku mendengarnya dengan benar. Pria berkulit hitam dengan kekuatan yang sebanding dengan Raja Perang. Hanya untuk tujuan menemukan Tang Yi. Apakah ini jembatan paling berdarah dalam sejarah? Orang mana yang diprovokasi Tang Yi, sebenarnya membiarkan pihak lain mengirim Raja Perang untuk datang kepadanya. Adapun, membuang banyak. Oh, ini yang dikatakan Tang Yi sendiri, mungkin Tang Yi adalah untuk meningkatkan perhatian, jadi dia berteriak seperti ini, Raja Perang mendatanginya. Urusan pribadi mereka sendiri. Hanya bercanda, apakah kamu percaya atau tidak, toh saya tidak percaya. Untuk melawan Tang Yi, kamu masih membutuhkan Raja Perang dan selusin roh perang. Divisi perang, tidak, seorang prajurit sudah cukup. Aku tidak percaya itu. Ini. Wang Zongyao mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Tang Yi, dan kemudian melirik ke arah Tang Yi, yang mengangguk padanya dengan ekspresi percaya diri dan tenang di wajahnya. Saya peduli dengan orang-orang seperti Yuan Wu. Ini membuat Wang Zongyao lebih ragu-ragu. Ah! Yuan Wu terkejut ketika Tang Yi mengambil inisiatif untuk meninggalkan tempat penampungan Istana Barat dan membiarkan dirinya menunggunya untuk menemukannya. Namun, dia tidak berpikir terlalu banyak, hanya saja Tang Yi tidak ingin melibatkan Sifu, jadi dia hanya melakukannya. Segera, Yuan Wu tersenyum dan berkata kepada Wang Zongyao, Tuan, lihat, ini orang yang kita cari. Dia sudah mengatakannya sendiri, apakah tidak baik bagimu untuk berhenti seperti ini? Wang Zongyao mendengus dingin pada Yuan Wu, lalu berbalik dan bertanya pada Tang Yi dengan keras, Tang Yi, kamu yakin? Aku yakin, Tang Yi menjawab dengan keras. Setelah menerima balasan, dan melihat kepercayaan diri Tang Yi lagi, Wang Zongyao menundukkan kepalanya dan memikirkannya. Cerita bersambung di bawah ini. Pada akhirnya, dia menghadapi Yuan Wu dengan buruk dan berkata, jika itu masalahnya, maka masuklah. Chapter 104. Melihat Wang Zongyao mengambil inisiatif untuk menyelamatkan pertempuran, Yuan Wu melengkungkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu berterima kasih kepada penguji Tuhan karena telah melepaskan, tujuan kami di sini hanya untuk pemuda ini, melakukan hal-hal, kami segera pergi, dan akan meminta maaf kepada Sifu. Wang Zongyao hanya mendengus dingin, dan kemudian melepaskan posisinya tanpa menjawab. Inilah yang saya pikirkan dalam hati saya tidak bisa mengalahkan Anda, tidak bisa menghentikan Anda masuk, tetapi apakah Anda bisa keluar adalah pertanyaan lain. Tentu saja, kata-kata ini Wang Zongyao tidak akan memberitahu Yuan Wuming. Wang Zongyao tidak berbicara, dan tarian bundar itu tidak lagi terlihat membosankan. Dia melambaikan tangan kepada pria kulit hitamnya, membiarkan mereka mengikuti di belakangnya, dan kemudian membawa lusinan pria kulit hitam ini dengan cara flamboyan ke Tang Yi. Dering itu pergi. Orang-orang Sifu membiarkan mereka yang berkulit hitam masuk. Orang-orang itu pergi ke arah Tang Yi, apakah mereka benar-benar mencari Tang Yi? Tang Yi gila. Orang-orang ini jelas tidak bermaksud baik. Jika dia benar-benar datang kepadanya, mengapa dia harus mengambil inisiatif untuk menghadapinya? Bukankah lebih aman bersembunyi di bawah naungan Sifu? Bagaimana cara menyembunyikannya? Pemeriksa Sifu tidak bisa mengalahkan pemimpin pria berpakaian hitam. Dapat dilihat bahwa Tang Yi pasti telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak memprovokasi, jadi talenta lain telah datang ke pintu. Jika saya berada di Sifu, saya harus menyelesaikannya sendiri, agar tidak melindungi limbah besar ini yang menyebabkan masalah. Masuk akal. Aku punya firasat bahwa Tang Yi akan dipukuli dengan buruk. Aku merasa dia akan diseret seperti anjing mati. Melihat Sifu memasukkan orang-orang kulit hitam ke daerah cincin, ada banyak diskusi. Pada platform tinggi, para penatua keluarga-keluarga juga terkejut, dan segalanya berubah satu demi satu, yang berada di luar harapan mereka. Pertama-tama, Su Jian memainkan permainan, jadi Tang Yi memenangkan kemenangan, dan kemudian seorang pria kulit hitam prajurit dan penguji Sifu memainkan sebuah permainan,
dan sekarang orang-orang kulit hitam ini pergi ke Tang Yi lagi. Prosesnya berubah begitu cepat sehingga tidak bisa mengikuti ritme. Apa situasinya? Tang Yi mengambil inisiatif untuk tidak berlindung di Sifu dan meminta dirinya untuk menyelesaikannya. Bagaimana situasinya? Limbah besar, apakah ini bermain api? Patriark, ini, Tuan Tang Yi baik-baik saja. Orang-orang kulit hitam ini adalah orang jahat, aku takut itu tidak menguntungkan Master Tang Yi. Seorang penatua keluarga Tang berbisik di telinga Tang Haotian. Cerita bersambung di bawah ini. Sebagai ayah Tang Yi, Tang Haotian tidak bisa tidak khawatir untuk Tang Yi. Tang Haotian tahu kemampuan putranya, dan Tang Yi pernah berkata bahwa dia adalah kekuatan roh perang, tetapi sekarang, di antara mereka yang berkulit hitam, ada seorang raja perang. Selain itu, orang lain yang berkulit hitam mungkin adalah kekuatan roh perang. Bahkan jika para tetua tidak mengatakannya, Tang Haotian tahu bahwa situasinya tidak baik untuk Tang Yi. Patriark Tang, sepertinya Tang Yimu dalam situasi yang buruk. Pada saat ini, Patriark keluarga Su juga melihat sesuatu, dan berkata yin dan yang aneh. Keluarga Su memiliki kebencian yang besar terhadap keluarga Tang karena urusan Su Jian. Jika bukan Tang Yi, bagaimana mungkin keluarga Su mereka dilibatkan dan bagaimana mereka bisa dilecehkan? Jadi pada saat ini, Tang Yi tidak bisa menahan cibiran pada kecelakaan itu. Tidak hanya itu buruk, aku mengerti, keluarga Tang akan turun dari hari ini. Patriark keluarga Fan juga berteriak di samping. Ada pemborosan besar dari Tang Yi, keluarga Tang tidak bisa melakukannya jika tidak jatuh, dan juga membeli penguji dan meminta kualifikasi pembebasan. Senyum besar untuk menertawakan orang. Patriark keluarga Yuan juga mengatakan demikian. Beberapa leluhur mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang dipikirkan keluarga Tang. Limbah besar ikut uji kualifikasi, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Jika saya dari keluarga Tang, saya ingin menggali lubang dan mengubur diri saya sendiri, ini sangat memalukan. Tidak ada bakat khusus untuk keluarga Tang tahun ini. Tang sangat bagus, tetapi masih jauh lebih buruk daripada para jenius seperti Fan Wei dan Su Xidao. Saya mendengar bahwa hanya ada 6 orang di keluarga Tang yang mengikuti ujian kualifikasi, dan 3 dari mereka tersingkir. Mereka tertawa sampai mati. Melihat keluarga Su kami, total 7 orang dari keluarga Su kami memasuki babak ketiga. Kami memiliki 8 orang di keluarga Fan. Kami memiliki 6 orang di keluarga Yuan. Keluarga Tang tidak baik lagi. Apakah masih cocok untuk kita sebagai keluarga teratas di kota Fengyue? Tang Yi dalam masalah sekarang, mungkin keluarga Tang juga akan terlibat, haha. Jangan memutuskan hubungan dengan Tang Yi dengan cepat, atau mungkin keluarga Tang akan dibungkam besok pagi. Ketika para tetua dari 3 keluarga melihat bahwa sang patriark memimpin dalam mengolok-olok keluarga Tang, mereka semua tertawa. Semua orang mendorong dinding ke bawah, dan Tang Yi didekati oleh orang misterius dengan kekuatan yang sangat kuat. Melihat bahwa keluarga Tang akan menderita. Oleh karena itu, mulut nenek moyang ini sama beracunnya seperti mereka beracun, sebanyak penghinaan, dan bahkan keluarga kecil lainnya telah bergabung dengan pasukan ejekan dan diejek keluarga Tang. Ini membuat orang tua dan tua-tua Tang hadir dengan wajah biru dan wajah putih, gemetar karena marah, dan ingin membantah kalimat itu, tetapi mereka tidak tahu bagaimana berbicara, yang membuat mereka tidak menyebutkan betapa tertekan dan tercekik. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, patriark keluargamu tidak jatuh ke dalam perangkap, tetapi bertanya dengan prihatin, mengapa Tang Yi memprovokasi orang yang begitu kuat. Patriark Tang, apakah Anda ingin turun dan melihat apakah ada kesalahpahaman? Tang Haotian tidak menyangka bahwa pada saat ini, keluargamu masih berdiri di sisi mereka, dan mereka segera menjadi sangat tertarik. Dia mengabaikan kata-kata dari 3 patriarki keluarga Su, Fan dan Yuan, tetapi mengulurkan tangannya kepada patriark keluargamu dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda, saya tidak mengerti apa yang terjadi. Saya akan melanjutkan nanti. Tanyakan, meskipun saya bukan lawan mereka yang berkulit hitam, Tang Yi adalah putra dan anak keluarga Tang saya. Saya tidak akan membiarkan orang lain menyakitinya.
Setelah itu, Tang Haotian menoleh ke para tetua keluarga Tang dan bertanya, kamu di sini untuk menunggu, aku akan turun dan melihat apakah. Tang Haotian berhenti sejenak, dan tiba-tiba matanya menjadi sangat tegas, mengatakan, jika ada yang harus dilakukan, maka paman ketiga akan mengambil alih sebagai bapa bangsa. Meskipun dia percaya pada kekuatan Tang Yi, Tang Haotian masih tidak nyaman. Bagaimanapun, sebagai seorang ayah, mengapa Anda tidak khawatir tentang putra Anda? Jadi Tang Haotian memutuskan untuk turun dan berdiri bersama putranya. Jika mereka yang berkulit hitam benar-benar ingin menembak Tang Yi, maka Tang Haotian memutuskan untuk melindungi Tang Yi juga. Tentu saja, dia hanya memiliki kekuatan divisi perang, yang tidak ada di depan orang-orang itu, tetapi dia juga tidak bisa menyaksikan putranya mati di depannya. Patriark, ayo pergi denganmu. Iya, mari kita pergi bersama, mati bersama. Tulang tua, siapa yang masih kutakuti? Para tetua keluarga Tang berkata satu demi satu. Kamu tidak boleh turun, aku turun sendiri, mungkin situasinya tidak seburuk yang kamu kira. Tang Haotian menolak dengan tegas. Tuan Patriark. Para penatua sedikit cemas dan ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Tang Haotian menyela mereka. Ini perintahnya. Tang Haotian melirik balik ke para tetua, membuat yang terakhir tertegun, lalu berbalik, melompat ringan, melompat dari platform tinggi, dan menuju ke cincin di mana Tang Yi berada. Chapter 105. Tang Yi sedang menunggu sekelompok pria berpakaian hitam dari Wolf Sky Mercenary Corps, tetapi mendapati bahwa ayahnya, Tang Haotian, juga berlari cepat pada saat ini, membuatnya tertegun sejenak, kemudian dia menghangatkan hatinya dan menunjukkan senyum. Iya. Tang Haotian datang di belakang Tang Yi dan menunjukkan pandangan khawatir ke Tang Yi. Karena platform tinggi lebih dekat ke posisi Tang Yi, Tang Haotian datang ke sisi Tang Yi lebih cepat daripada pria berkulit hitam. Cerita bersambung di bawah ini. Ayah, mengapa kamu di sini? Yakinlah, aku bisa menyelesaikan masalah ini di sini, Tang Yi berkata dengan percaya diri, memberi Tang Haotian pandangan yang mantap. Apakah kamu percaya diri untuk berurusan dengan mereka? Kamu hanya memiliki kekuatan roh perang, dan pemimpin yang berkulit hitam adalah kekuatan raja perang, dan bahkan penguji Tuan bukanlah lawan. Kata Tang Haotian dengan percaya diri. Meskipun Tang Yi berkata begitu, siapa yang tahu apakah itu untuk meyakinkan dirinya sendiri, jadi dia sengaja mengatakannya. Yah, aku yakin. Tang Yi mengangguk ke Tang Haotian, dan kemudian berkata, ayah, kamu bisa tenang, meskipun aku hanya kekuatan roh perang, tapi aku sudah siap. Siap? Tanya Tang Haotian ragu. Iya. Tang Yi tersenyum misterius, lalu melambai ke arah cincin, dan kemudian sesosok kecil dengan cepat melompat ke atas ring. Angka itu sangat cepat, dan sebelum semua orang bereaksi, sekejap muncul di hadapan Tang Yi. Ini. Tang Haotian memandangi sosok di depan Tang Yi dengan ragu, dan mengetahui bahwa pemilik sosok ini ternyata adalah hewan peliharaan yang dibawa Tang Yi terakhir kali. Hewan peliharaan ini adalah persiapan yang dikatakan Tang Yi. Jika Tang Haotian diingat dengan benar, namanya adalah harimau kecil. Bisakah hewan peliharaan seperti itu digunakan melawan Raja Perang? Bukankah Tang Yi bercanda? Yah, itu disebut Xiao Huzi, yang saya sebut persiapan. Ayah, jangan menganggapnya kecil, tetapi ia memiliki kekuatan tingkat Beastmaster, dan itu benar-benar dapat menangani orang-orang ini dalam warna hitam. Sepertinya Tang Haotian diragukan, Tang Yi menjelaskan sambil tersenyum. Beastmaster. Tang Haotian terkejut, dan kemudian melihat tubuh kecil Xiao Huzi, semuanya dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Pada saat ini, tatapan Tang Haotian terasa, dan Xiao Huzi juga mengucapkan cakar kecil dan menjabat tangannya pada Tang Haotian, seolah ingin menyapa. Ini lebih mengejutkan Tang Haotian. Binatang buas kecil dan imut itu ternyata adalah Raja Binatang Buas. Begitu jinak, begitu patuh, binatang seperti binatang peliharaan ternyata menjadi Raja Binatang dengan kekuatan yang menakutkan. Tentu saja, Tang Haotian tidak berpikir Tang Yi akan membohonginya. Lagi pula, pada saat ini, musuh datang, dan penipuan tidak ada artinya sama sekali.
Tang Yi, apa kau yakin binatang kecil ini benar-benar memiliki kekuatan Beastmaster? Tang Haotian membenarkan. Tentu saja, identitas harimau kecil itu adalah harimau biru darah emas, dan dia memiliki kekuatan raja pada usia dini. Jika dia menjadi dewasa, dia bisa mencapai tingkat binatang buas. Kelihatannya kecil, tetapi jangan meremehkannya, ayah. Untuk membuat Tang Haotian merasa nyaman, Tang Yi menjelaskan sambil tersenyum lagi. Harimau berdarah emas. Orang dewasa dapat mencapai tingkat kehormatan. Semakin dia mendengarkan, semakin banyak kejutan yang dia miliki di hati Tang Haotian. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Tang Yi sering memeluk dan menggoda hewan peliharaan yang sedang bermain, berubah menjadi raja binatang buas, dan juga bisa dipromosikan ke keberadaan kuat rasa hormat binatang buas di masa depan. Meskipun dia tidak tahu ada harimau berdarah emas, tetapi mendengarkan namanya, dia ingin menjadi eksistensi yang kokoh. Untungnya, pada saat itu, identitas Tang Haotian dicadangkan, meskipun harimau kecil itu sangat imut dan imut, dia tidak menggoda harimau kecil itu, kalau tidak, dia mungkin sudah dicabik oleh harimau kecil itu. Level monster-monster, seberapa kuat itu, bisakah divisi perang kecil tersinggung? Ketika Tang Haotian memandang Xiao Huzi lagi pada saat itu, matanya berubah, dia menjadi kurang kasual, jauh lebih serius, dan dia juga menunjukkan kekaguman dan rasa hormat terhadap yang kuat. Melihat transformasi wajah Tang Haotian, Tang Yi tersenyum dan berkata, "Ayah, apakah kamu lega sekarang? Dengan Xiao Huzi melindungiku, orang-orang hitam tidak mungkin menyakitiku. Yah, karena kamu memiliki perlindungan para dewa dan binatang buas, maka aku dapat yakin, tapi aku masih harus mengawasi di bawahnya, tetapi kamu, masa depan keluarga Tang kita, jika terjadi kesalahan, bagaimana aku masih bisa menghadapi leluhur dan leluhur?" Kepada orang-orang dari keluarga Tang, Tang Haotian berkata dengan sungguh-sungguh. "Yah, ayah itu berdiri di belakangku," Tang Yi berkata. Tang Haotian begitu keras kepala dan berkata sambil tersenyum. Namun, Tang Yi juga tahu bahwa ini juga karena Tang Haotian peduli dengan dirinya sendiri, jadi dia sangat gugup, yang tidak bisa tidak membuatnya hangat, dan merasa bahwa dia tidak sendirian di dunia ini. Alasan mengapa Tang Yi memindahkan kartu Xiao Huzi adalah karena dia tidak siap untuk bermain sendiri. Bagaimanapun, sebelum tes kualifikasi ini dimulai, Wang Zongyao mengatakan dia ingin Tang Yi menyembunyikan kekuatannya, dan kemudian membuat blockbuster lain ketika dia memasuki ujian. Jika dia berperang dengan pria berkulit hitam saat ini, dan mengekspos kekuatannya, bagaimana bisa itu menjadi blockbuster? Tang Yike tidak percaya bahwa urusan kota Feng Yue tidak dapat mencapai pemerintahan umum. Oleh karena itu, pada saat ini Tang Yi memutuskan untuk membiarkan Xiao Huzi menembak, dan ia secara tepat membantu satu atau dua orang secara rahasia, berpikir bahwa sekelompok orang yang berkulit hitam tidak dapat menahan harimau kecil yang adalah raja binatang buas. Kedua ayah dan anak itu berbicara sebentar, dan kemudian menunggu sebentar. Pada saat ini, orang kulit hitam akhirnya datang ke cincin di mana Tang Yi berada. Kedua belah pihak berdiri di sisi mereka, seolah-olah mereka akan bertarung kapan saja. Yuan Wu melirik Tang Yi, lalu bertanya dengan dingin, "Apakah kamu Tang Yi?" Tepat, Ben Xiaoye tidak bisa mengubah namanya, dia tidak bisa mengubah nama keluarganya, Tang Yi juga. Tang Yi menjawab sambil tersenyum. Yuan Wu tidak berharap Tang Yi menunjukkan ekspresi takut pada saat ini, dan sikapnya sangat arogan, dan kemudian berkata dengan tidak nyaman, berani menyebutnya raja di depan Laozi. "Dan aku bertanya padamu, di siapa yang Anda temui ketika Anda kembali ke kota Feng Yue?" Menghadapi Tang Yi, bocah kekar, bukan istana barat, sikap Yuan Wu tidak begitu lembut, tidak hanya tidak lembut, tetapi juga cukup kasar. "Mengapa kamu tidak berani? Hal-hal seperti apa kamu? Apa yang kamu temui dan apa yang kamu lakukan?" Tang Yi juga tidak memandang Yuan Wu dengan baik. Apapun yang orang lain memperlakukannya, dia memperlakukan orang lain, dan kata-kata Yuan Wu begitu sombong saat ini. Tentu saja, dia juga harus sombong. Baik. Yuan Wu tertegun untuk sementara waktu. Baru saja dia menunjukkan kekuatan Raja Perang di depan semua orang.
Tang Yi berani menjadi begitu sombong ketika dia tahu dia adalah Raja Perang. Ini juga menegaskan poin Yuan Wu. Pasti ada seseorang yang berdiri di belakang Tang Yi, kalau tidak, dia tidak akan begitu tenang. Tang Yi ini aneh, sekarang tampaknya hilangnya Feng Hua adalah 100% terkait dengannya. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.